selama ini memang sering kami dari Sehati Sukoharjo itu mendapatkan laporan, bukan saja laporan tapi juga keluhan ya. Sehati, satu hati, satu tujuan. Halo semuanya, selamat sore. Kembali lagi di Ruang Inklusi yang dipersembahkan oleh Perkumpulan Difabel Sehati Sukoharjo. Hari ini Fitri bersama dengan Bu Budi. Nah, Bu Budi ini adalah salah satu pendamping disabilitas di Perkumpulan Difabel Sehati Sukoharjo selama 11 tahun loh teman-teman. Halo Bu Budi, selamat sore. Selamat sore juga. Gimana kabarnya Bu Budi sekarang, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, hari ini kita akan membahas KIS yang tidak aktif secara tiba-tiba. Nah, KIS itu apa sih teman-teman? KIS adalah singkatan dari Kartu Indonesia Sehat, yakni jaminan kesehatan yang diberikan dari pemerintah kepada masyarakat termasuk dalam penyandang disabilitas. Nah, untuk realita kasus di lapangan, seperti apa sih Bu Budi? Selama ini memang sering kami dari Sehati Sukoharjo itu mendapatkan laporan, bukan saja laporan tapi juga keluhan ya, karena seringnya KIS mereka itu yang selama ini dipakai itu tiba-tiba tidak bisa dipakai alias tidak aktif. Nah, mungkin salah satu pengalaman dari saya pribadi ya selaku pendamping difabel, ini terutama kemarin seorang ODDB, orang dengan disabilitas psikososial, bahkan dia itu rutin setiap bulan itu memang memakai KIS untuk kontrol dan mendapatkan obat. Nah, tiba-tiba itu tidak bisa dipakai, maka dia kebingungan. Dan selama ini yang dia dengar itu ketika KIS itu aktif dipakai, itu tidak mungkin tiba-tiba itu tidak aktif. Tapi ternyata yang dia alami itu tiba-tiba tidak bisa dipakai. Makanya lalu dia terus cerita ke saya. Lalu karena kebetulan saya juga sedikit tahu bagaimana cara ketika KIS itu dari teman-teman itu tidak aktif, itu saya meminta fotokopi KK. Untuk apa? Untuk saya sampaikan atau mungkin saya kirimkan ke petugas di dinas sosial untuk mengecek KK tersebut. Nah, dan sebenarnya nomor KK ini untuk mengecek dia itu masih masuk kriteria berhak mendapatkan bantuan KIS terutama itu apa tidak. Nah, setelah tahu dari dinas sosial diberitahukan bahwa dia memang tidak jadi salah satu yang mendapatkan hak itu, dari dinas sosial itu mengarahkan ke teman tersebut untuk meminta surat pengantar dari desa yang menyatakan bahwa dia itu termasuk penerima bantuan, apalagi seorang ODDP, orang dengan disabilitas psikososial, dan itu masuk kedaruratan karena memang dia harus minum obat. Karena obat bagi ODDP itu semacam alat bantu. Jadi bukan obat sebagai kesembuhan karena ODDP itu sudah kondisi ya. Jadi setelah itu teman saya kebetulan dia itu ODDP tapi benar-benar mandiri. Tidak memerlukan bantuan orang lain. Seperti itu. Jadi ketika dia diarahkan dari dinas sosial untuk mencari surat pengantar dari desa, dia sendirian ke balai desa untuk surat tersebut. Setelah surat tersebut jadi, lalu dilengkapi dengan fotokopi KK, KTP, dan surat kontrol dari rumah sakit, itu terus diajukan ke dinas sosial lagi. Dan itu prosesnya tidak memerlukan banyak waktu ya, hanya sekitar mungkin kurang dari 1 minggu KIS itu sudah aktif kembali, dan itu langsung diberitahukan ke yang bersangkutan karena dia memang harus segera kontrol. Seperti itu. Nah teman-teman, pasti banyak yang pengen tahu kan, kenapa sih Bu Budi kok tiba-tiba KIS kita itu tidak aktif?
Mungkin selama ini yang kita alami, bahkan sering juga teman-teman itu menanyakan hal tersebut ya. Tapi selama ini memang kebanyakan kami itu hanya mengarahkan ya untuk melaporkan saja ke dinas sosial. Bagaimana, kenapa KIS mereka itu tiba-tiba tidak aktif, dan biasanya dari dinas sosial ketika mereka ke dinas sosial itu dengan membawa kakak, karena itu pasti ditanyakan, dan ketika sudah diperiksa petugas nanti diberitahu dia itu kenapa sampai tidak masuk kriteria dan KIS-nya itu tidak aktif, baru ada pengarahan dari dinas sosial harus kemananya ketika dia itu mau mengaktifkan kembali. Oh, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau sebagai orang awam nih, kayak Fitri contohnya, kalau tiba-tiba KIS-nya itu tidak aktif, apa sih hal yang harus kita lakukan? Oh, tadi nggak berarti kita harus ke dinas sosial, betul? Ya, betul, seperti itulah. Nanti kalau dari dinas sosial pasti ada petugas yang meminta kakak tadi, karena dasarnya itu kan nomor kakak. Nah, itu nanti diperiksa dan kenapa tidak aktifnya. Lalu dari petugas itu ada arahan harus kemana dulu, harus seperti apa, terus apa saja yang perlu dibawa untuk mengaktifkan kembali KIS dan bisa dipakai kembali, seperti itu. Jadi memang selama ini sebenarnya ketika kita itu KIS itu aktif, walaupun kita itu tidak sakit, itu bisa kok untuk kontrol ke puskesmas, entah itu membersihkan karang gigi atau mungkin ukur tensi atau apapun itu. Jadi jangan apa ya, selama ini kan pemikiran orang, kenapa sih harus ke puskesmas padahal saya sehat. Jadi jangan menunggu sakit dulu baru periksa. Itu yang disarankan selama ini memang seperti itu. Gitu Mbak Fitri. Oke, nah teman-teman, jadi seperti itu ya penjelasannya. Buat teman-teman yang KIS-nya tiba-tiba tidak aktif, jangan khawatir. Kalian bisa langsung datang ke dinas sosial dengan membawa fotokopi KK dan KTP. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu kenapa sih kok bisa nggak aktif secara tiba-tiba atau kriterianya seperti apa, bisa langsung nanti nonton ke podcast kita selanjutnya. Terima kasih untuk pembicaraan hari ini ya Bu Budi ya. Sama-sama. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton Ruang Inklusi. Kembali lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehati, satu hati, satu tujuan.